Halo, terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini, channel Sarul Semiring. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dengan subscribe, like, comment, and share video-videonya. Karena video-video di channel ini akan menambah ilmu teman-teman semuanya. Skuy, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudahan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Sarul Semiring dengan NIM C1F018050 dari kelas R006 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sistem Keuangan Syariah guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi syariah. Poin pembahasan. Yang pertama, bagaimana konsep memelihara harta kekayaan. Yang kedua, apa saja akad yang digunakan dalam transaksi syariah. Yang ketiga, apa saja transaksi dilarang Islam. Yang keempat, sebutkan pengertian riba dan jenis riba. Yang kelima, sebutkan jenis sistem keuangan syariah. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, bagaimana konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta kekayaan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti infak, zakat, harta, perang atau jihad dan sebagainya. B. Konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal atau fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. C. Penggunaan dan pendistribusian harta. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhan di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perhitungan untung atau rugi harus berorientasi jangka panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat. Karena kehidupan di dunia, 1. Harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. 2. Seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. 3. Jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Poin selanjutnya, apa saja akad yang digunakan dalam transaksi? Akad adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Misalnya, akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan. Berikut akad-akad dalam transaksi bank syariah. Berikut jenis-jenis akad dalam transaksi syariah. 1. Akad hawalah. 2. Ijarah. Selanjutnya ijarah muntahiyah bin tamlik. Selanjutnya istishadna. Selanjutnya kafalah. Selanjutnya mudharabah muqayyadah. Selanjutnya murabahah. Selanjutnya musyarakah. Selanjutnya musyarakah mutanakisah. Selanjutnya qarat. Selanjutnya rahan. Selanjutnya salam. Selanjutnya wadi'ah. Selanjutnya, apa saja transaksi dan apa saja yang dilarang Islam? Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali transaksi yang kita lakukan demi menunjang kelancaran pemenuhan kebutuhan rumah tangga hingga diperbolehkan baik dari sisi legalitas hukum positif maupun sisi syariat Islam.
Transaksi yang dilarang oleh hukum positif sudah pasti dilarang oleh syariat Islam. Namun, transaksi yang dilarang oleh syariat Islam belum tentu dilarang oleh hukum positif. Merujuk dari buku Membongkar Rahasia Bank Syariah yang disusun oleh Ahmad Ifan tahun 2016, mari kita bahas beberapa hal transaksi terlarang dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam, transaksi terlarang dari haram zat, haram transaksi dan tidak sah akadnya. Yang dimaksud haram zat adalah haram dari sisi objek transaksinya, misalnya daging babi, khamar atau alkohol, bangkai, darah dan lainnya. Kemudian yang termasuk haram transaksi adalah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur penipuan atau tadlis atau ketidakpastian atau gharar, manipulasi permintaan, manipulasi penawaran, riba, suap, zero sum game. Sedangkan termasuk tidak sahnya akad adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, dua jual beli dalam satu jual beli dan lain-lain. Sebutkan pengertian riba dan jenis riba. Riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi peminjam ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut dengan ajiyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengambilan riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Macam-macam riba. 1. Riba jual beli. 2. Riba utang piutang. Selanjutnya, sebutkan jenis sistem keuangan syariah. Praktik sistem keuangan syariah telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan, maka praktik sistem keuangan syariah tersebut digantikan oleh sistem perbankan barat. Sistem tersebut mendapat kritik dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba dan berjuang pada keruntuhan kekhalifahan Islam. Pada tahun 1970, konsep sistem keuangan syariah dimulai dengan pengembangan konsep ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Yang ketiga, uang sesuai modal potensial. Yang keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontak atau perjanjian. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan benarnya itu saya mohon maaf, dan karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.